Pagi Bu. Buat Iya. Alhamdulillah ya kita hari ini masih bisa datang ke sekolah, masih bisa melakukan aktivitas ya Bu ya. Mohon izin Bu ya. Sekarang saya ingin pasti kita ngobrol sebentar. Saya minta waktunya Bu ya. Nah, kita ngobrol terkait persiapan nanti Ibu untuk pembelajaran di kelas ya. Saya pengen ngobrol, pengen mengetahui apa sih persiapan Ibu dan bagaimana nanti strategi-strategi yang akan dilakukan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Ibu yang mohon izin Bu ya. Nah, yang pertama Bu, di Ibu ngajar di kelas 3 ya. ya, Mau ngajar pelajaran apa Bu? itu IPAS. ya. IPAS ya? Ya, IPAS. IPAS. Itu materinya tentang apa Bu? Materi IPASnya? Tentang yang kemarin yang mau dipelajari tentang siklus hidup hewan. Siklus Ya. hidup hewan ya. Nah, siklus hidup hewan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi siklus hidup hewan, terutama pada metamorfosis hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi tentang siklus hidup hewan Bu ya, Ya. nanti yang tujuan pembelajarannya jadi siswa akan diajak untuk mengetahui siklus hidup hewan yang sempurna dan tidak sempurna. Terus area pengembangannya, area pengembangan yang hendak dicapai yang lebih spesifik lagi seperti apa Bu? Apanya? Area pengembangan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi siswa Ya. nanti sama Iya. Ibu diajak untuk Untuk ini dulu mengetahui hewan-hewan. mengetahui hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya, jadi nanti siswa diajak untuk mengetahui ya Bu ya, mana hewan Iya. yang sempurna, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Strategi yang akan dilakukan di kelas apa Bu? Strategi pembelajarannya atau apanya? Untuk pendekatannya saya akan menggunakan pendekatan student center learning, lalu model pembelajarannya menggunakan PBL, problem based learning, serta juga melakukan metode seperti penugasan, diskusi, tanya jawab, dan tugas kelompok dan mandiri. Oke, terima kasih Bu. Itu informasi awal hanya segitu saja Bu Ya. yang ingin saya dapatkan. Semoga Ibu diberikan kelancaran nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nanti saya mohon izin setelah Ibu melakukan nanti saya mohon izin untuk melihat Ibu melakukan pembelajaran. Mohon izin masuk ke kelas dan setelah beres pembelajaran saya mohon izin juga meminta waktu Ibu untuk kita ngobrol kembali ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana setelah Ibu melakukan pembelajaran, perasaannya dan hal-hal apa yang didapatkan setelah ketika sedang melakukan pembelajaran ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat belajar, selamat melakukan pembelajaran di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana udah sarapan semua? Oke, coba ya Ibu dengar dulu semangatnya kalau udah sarapan. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, semangat ya sekarang ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nasipa sebagai KM memimpin doa bersama. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, berdoa Terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nak, silahkan kembali ke tempat. Nah, semoga dengan berdoa hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Yo, semuanya berdiri, Nak. Ikuti ya. Yang keras suaranya, keluarkan semangatmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil cinta. Pilih dan satu, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Baik, silakan duduk kembali. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Yang dipanggil namanya silakan angkat tangan dan bilang hadir. Ahmad Isanudin, Algina Hayati, Casena Ayu, Muhammad Yazid, Muhammad Haidar, Raditya Putra, Renaldi Saputra, Saiful Aziz, Siti Jamilah, Siti Padilla, Sulistia, Waisal, Satrio, Siti Maulida, Sintia Sipa, Sanjaya, Abi Sahab, Yuda. Alhamdulillah hadir semua ya, Nak ya. Nah, sekarang kita sebelum mulai, Ibu nanya dulu, sudah siap belajarnya? Siap. Sudah semangat? Sudah. Kita itu harus semangat. Biar apa? Biar pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan materi ilmu yang diberikan akan masuk ke dalam otak. Lalu selanjutnya, sebelum itu Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, masih ingat enggak? Masih. Coba ya, kita baca bersama-sama. Yang ke satu apa? Lalu yang kedua? Lalu yang ketiga? Lalu yang keempat? Iya, dan kelima, jangan mengganggu orang lain. Lalu yang keenam, dengarkan dengan seksama ketika guru sedang menerangkan. Lalu yang terakhir, dilarang. Oke. Ya, Ibu harap kalian semua dan Ibu sebagai warga sekolah dan sebagai warga kelas 3, keluarga kelas 3 mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kenapa harus disepakati? Agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Kita membahas tentang apa? Tentang siklus apa? Siklus hidup. Apakah kamu masih ingat siklus hidup hewan ayam bermula dari apa? Dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam. Terus berubah jadi ayam dewasa. Apakah anak ayam itu sama dengan induk ayam? Sama apa beda? Ayo. Beda karena ukurannya, tapi secara bentuknya itu sama. Nah, melanjutkan ke situ, apakah kalian pernah lihat kupu-kupu yang cantik, yang punya sayap cantik, yang bisa terbang ke sana kemari? Pernah lihat? Pernah. Ajaib, pernah lihat kupu-kupu?
Pernah. Pernah lihat ulat? Apa rasanya kalau kalian ngelihat ulat? Geli. Apakah kamu tahu kalau kupu-kupu yang cantik itu berasal dari hewan ulat? Tahu nggak? Tahu. Apakah bentuknya sama? Beda. Kenapa bisa berbeda? Sedangkan anak ayam dan induk ayam bentuknya sama. Tapi ulat dan kupu-kupu bentuknya berbeda. Ada yang tahu kenapa? Oke, itulah materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai metamorfosis. Nah, tujuan pembelajaran materi pada hari ini ya. Ayo coba kita baca bareng-bareng tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang ke satu apa? Ayo baca bareng-bareng. Melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan tahapan metamorfosis dengan runtut. Didik mampu membuat rangkaian siklus hidup metamorfosis. Oke ya, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ibu harap dengan tujuan-tujuan ini bisa kita capai ya. Nah, sebelum mulai ke materi, Ibu mau cek dulu tepuk semangat, oke? Tepuk semangat. Dang dang dang. Dang dang dang. Dong dong dong. Aha aha mat. Aha aha mat. Semangat. Semangat ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran. Ibu bagikan dulu bahan bacaan. Silahkan kalian baca bersama kelompoknya ya. 1 untuk 2 orang ya. Silahkan dibaca ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sok baca dulu. 1 buat berdua. Ya, yo sok baca dulu 5 menit. Ya semuanya. Apa yang kalian baca dari bahan bacaan yang sudah diberikan tentang apa? Metamorfosis. Ya, sudah tergambar apa metamorfosis itu? Sudah tergambar belum? Sudah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu video pembelajaran tentang metamorfosis. Silakan ya, dilihat dulu videonya. Diperhatikan yang ada di video. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu kan, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda setiap tahap perkembangan. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Sudah sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Sama gambar metamorfosis kupu-kupu. Pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi lempak. Rasanya dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sudah? Apa yang diceritain di dalam video? Tentang metamorfosis. Ada yang tahu apa pengertian itu? Metamorfosis apa pengertiannya? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa Isan?
Pengertiannya? Perubahan makhluk hidup ya yang mengalami perubahan saat kecil menjadi dewasa. Nah, selanjutnya metamorfosis ada berapa macam? Ya, yang tahu? Iya, ada 2. Coba sebutkan metamorfosis apa aja? Iya. Kalau metamorfosis sempurna melewati berapa tahap? Yo, siapa yang tahu? Jadi ada 4. Apa aja? Coba sebutin yang keras. Telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh hewannya apa yang metamorfosis sempurna? Hewan metamorfosis apa ya, Jin? Imago atau dewasa. Selanjutnya ini apa? Coba baca. Belalang. Ini metamorfosis apa? Tidak sempurna. Berawal dari telur, lalu nimpa, lalu belalang. Anu sok. Ini siapa yang suka ngambil belalang? Ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu kemarin kan sudah membagikan kelompok ya menjadi 3 kelompok. Kita namakan ini kelompok 1, kelompok ceria ya. Oke, jadi harus ceria. Ini kelompok 2, kelompok semangat ya. Jadi harus semangat. Dan yang terakhir kelompok apa nih? Maunya? Ada yang punya? Masukkan ya. Yo, perhatikan nih. Lalu petunjuknya di sini nomor 1, gunting latar belakang sesuai garis yang tersedia. Nanti kalian gunting sesuai ini garisnya ya. Ya. Lalu yang kedua, lipat sesuai dengan garis lipatan. Yang ketiga, tempelkan 4 gambar latar belakang hingga membentuk 4 sisi. Lalu tempel gambar ya. Ini nanti tinggal digunting ya, bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Iya, boleh. Nanti bisa di sini ya. Ada. Kalau ada yang belum selesai, tolong dibantu ya. Lalu yang terakhir kelompok katak. Silakan dibagi tugasnya. Nih. Ini tinggal di itu ya, tinggal digunting. Silakan alat tulisnya dikeluarkan, alat dan bahannya. Ya, silakan. Saling bekerja sama, saling bantu. Ya. Ya. Bagaimana? Sok, ini tinggal di itu. Keluarkan guntingnya, tinggal digunting. Ayo, keluarkan guntingnya. Ya, sok. Ayo, ayo. Nah, ini dulu nih sesuai garis ininya ya. Yes.
Nih, ya. Seperti ini, sok. Tinggal dilem. Sesuai garis ini, dilipatin dulu. Ya, lanjutin. Udah, nah ya sesuai ini, garis ini, lipat. Bantu, kalau udah. Ya, jadi udah dilem? Ya itunya. Ya, Yep. Sama? Nah, sekarang tinggal ini dilem, lalu disipat. Sok di itu, dilem lagi itunya ya. Sudah kelompok ini? Ya, belum sok. Ini satu lagi tuh udah dilem belum? Dilem dulu ini semuanya. Ini lem dulu sayang. Kepompong, berarti kepompong. Biar jangan dulu ditempelin ininya, biar ininya dulu dikeempatin, baru ditempelin pase-pasenya ya. So, ininya dulu, silakan dilem. Sudah? Ininya sayang di itu. Nah, ya sudah. Kalau sudah dilem bawahnya, sekarang lem samping-sampingnya. Sedikit saya, Bu. Iya, sok lem samping-sampingnya biar nempel. Apa? Katak mudanya nggak ada. Masa ini katak muda. Presentasi, habis ini kalian akan mencoba untuk presentasi tiap kelompok maju ke depan. Ya, meskipun masih kelas 3, kalian harus bisa belajar presentasi. Sebelum presentasi, coba duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi. Sudah? Sudah selesai semua, Nana? Sudah. Dah, sebelum presentasi, Ibu mau mengajak kalian ini dulu, teknik stop. Ya, relakskan badan kalian, duduk senyaman mungkin. Sok mau senderan di bangku, terserah. Duduk senyaman mungkin, ya. Duduk senyaman mungkin. Sudah nyaman? Sudah. Tidak ada pegang pulpen, tidak ada pegang pensil ya, tidak ada pegang kertas. Coba pejamkan mata kalian. Pejamkan. Ayo, merem. Dah. Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian sedang berada di pegunungan. Suasananya enak, asri, adem. Bayangkan, ayo duduk, Radit. Bayangkan, merem matanya. Nyamankan badan kalian. Yo, rasain. Perasaan yang sekarang sedang kalian rasakan. Apakah marah? Apakah sedih? Apakah capek? Apakah kecewa? Silahkan. So, sambil merem, sambil dengerin, bayangkan ada suara sungai di suasana pegunungan. Kalian rasakan perasaan kalian marah, sedih, kecewa. Sebagai adalah emosi, bahwa sedih, marah, kecewa itu emosi. Sekarang tarik napas dalam-dalam dari hidung. Lalu keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sudah, boleh dibuka matanya. Enak ya, relax ya, sambil membayangkan suasana pegunungan. Sudah, ya kita mulai presentasi dari kelompok ceria. Ya, silakan maju semuanya ke depan. Ayo, silakan. Sudah? Ayo. Belajar presentasi ya. Suaranya yang keras ya. Ayo. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan diorama metamorfosis nyamuk. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Jadi Pradita. Lalu suaranya yang keras ya. Silakan dimulai dari apa? Kalau metamorfosis nyamuk, silakan perhatikan. Dimulai dari telur, Larva, lalu pupa, lalu nyamuk. Gimana? Ada yang mau bertanya? Ayo, yang mulai bertanya ke kelompok itu. Silakan buka tangannya. Ayo. Kenapa? Yo. Kenapa? Apa? Nyamuk? Termasuk ke metamorfosis? Kenapa? Karena nyamuk Apa? Mengalami perubahan tidak? mengalami perubahan Nah, ya, yang berbeda. Beda. Ya, dari telur hingga dari telur hingga dewasa. Gimana, Siva? Jawabannya bisa diterima? Bisa. Silakan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa mencoba presentasi. Ya, jangan malu, harus berani, harus percaya diri. Karena kalian berkelompok harus saling bekerja sama. Karena kalian sudah bekerja sama dengan baik, mari kita tepuk good job. 1, 2, 3. G double O D G O B, good job, good job, good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, simpulan presentasi tadi mengenai siklus metamorfosis sempurna. Ada 4 tahap, yaitu apa, Radit? Telur, lalu larva, lalu ke pupa, lalu dewasa. Contoh hewannya apa? Saiful. Nyamuk, lalu kupu, lalu katak. Metamorfosis tidak sempurna. Ada berapa tahap, Gina? Ada yang tidak sempurna. 3 tahap. Apa aja? Itu, Dila. Apa aja? Telur, nimfa, dan imago. Lalu Sulis, contoh hewan metamorfosis tidak sempurna, hewan apa aja, Sulis? Lalu bukan, kupu-kupu termasuk ke metamorfosis sempurna. Belalang apa lagi, Casena? Kecoa dan capung, ya. Sekarang sudah paham semua mengenai metamorfosis? Sudah. Ibu harap dengan mempelajari metamorfosis kalian mengetahui tahapan-tahapan ya pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada beberapa yang mengalami metamorfosis. Sekarang akan Ibu bagikan evaluasi akhir ya. Ini dikerjakannya sendiri. Kasih nama dan kelasnya. Menutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan dulu lagu daerah kita. Lagu daerah kita lagu apa? Tokeca. Sok dirapikan dulu, silakan dimasukkan ke dalam tas buku-bukunya, alat-alatnya. Sudah, silakan dimasukkan, dirapikan. Ya, dimasukkan aja ke dalam tas ya. So, lemnya, penghapusnya, silakan dimasukkan ke dalam tas saja, dirapikan. Ke dalam tas saja disimpan. Ya.
Lagu daerah kita yaitu Tokecang, tapi masih banyak lagi. Ada Bubui Bulan, ada Es Lilin, karena kita tinggal di daerah provinsi apa? Jawa Barat. Ya, mayoritas sukunya suku Sunda. Nah, sebelum menyanyikan lagu daerah, coba Ibu cek dulu. Masih semangat tidak? Tepuk fokus, tahu? Tahu tidak? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, fokus nyanyinya ya. Keluarkan suara emasmu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, jangan hanya di sekolah, tapi tetap di rumah juga. Kalau siang tetap sekolah. Kalau siang sekolah apa? DTA. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya di tempat aja. Yuk. Silakan berdiri. Sebelum kita pulang, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqah. Syukur alhamdulillah Bu ya. Tadi kemarin observasinya sudah berjalan lancar ya Bu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan observasi, setelah kemarin melakukan pembelajaran Bu? Perasaannya bagaimana? Misalnya, alhamdulillah ya, saya senang dan juga mendapatkan pembelajaran baru yang bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang beragam. Jadi bagaimana saya harus menempatkan strategi atau pendekatan apa aja nih yang cocok untuk peserta didik yang memiliki kemampuan yang beragam itu. Selamat Bu ya. Ini telah berhasil kemarin melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Terus Bu, tujuan pembelajaran kemarin kan bagaimana Bu? Sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran kemarin? Kemarin pembelajaran yang sudah saya lakukan alhamdulillah sudah tercapai. Pertama peserta didik mengetahui apa arti dari siklus hidup dan metamorfosis hewan, lalu perbandingan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan juga peserta didik juga sudah bisa membuat diorama tentang metamorfosis sempurna. Nah, tidak sempurna ya, alhamdulillah Bu ya. Nah, terus Bu, area pengembangan yang ingin dicapai itu bagaimana Bu? Sudah tercapai atau belum? Kemarin itu tentang pembelajaran sosial emosionalnya, diferensiasinya, atau dalam LKPD mandiri dan kelompoknya bagaimana Bu? Sudah tercapai atau belum? Sudah Tercapai ya, nah, diferensiasinya ya. ya, yang persennya. Pembelajaran sosial emosionalnya. Nah Bu, kita lanjut ya. Apakah Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu? Terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan tadi, kalau dibilang puas, mungkin ya sudah alhamdulillah.
karena saya juga masih perlu banyak belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Tetapi secara pribadi saat ini saya merasa cukup puas terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan, karena peserta didik dapat mempelajari materi yang sudah saya berikan dengan baik, dan ini menunjukkan bahwa target tujuan yang saya harapkan tercapai. Luar biasa Bu ya. Terus apa hal positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung Bu? Hal positif ya yang telah Ibu lakukan. Peserta didik menjadi lebih bermotivasi, lalu saya bersyukur bisa membimbing peserta didik dan menstimulasi peserta didik lebih bernalar kritis. Iya, memang betul kemarin Pak peserta didik sangat terlihat antusias sekali dalam mengikuti aktivitas pembelajarannya Bu ya. Kemudian apakah aspek yang Ibu harapkan dalam pembelajaran ini sudah tercapai? Aspek yang saya ingin kembangkan dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi yaitu kompetensi pedagogik ya sudah tercapai, di mana saya sudah mampu untuk melakukan pengelolaan kelas dengan baik, lalu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah saya susun sebelumnya. Lalu mungkin jika ada kekurangan saya harus melakukan perbaikan dan peningkatan tentang penggunaan media dan sumber belajar yang lebih bervariatif. Jadi Ibu artinya ingin terus melakukan proses-proses ya Bu ya, proses-proses perbaikan untuk kedepannya. Kemudian Bu, apa yang menjadi kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran Bu? Apa yang menjadi kendalanya? Kendala yang saya temui di pembelajaran tadi itu proses pembelajarannya untuk mengkondisikan anak-anak ya dalam pembuatan kelompok yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan belajar, tetapi terkadang peserta didik itu inginnya dengan temannya saja, teman yang dekat gitu, tidak sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Jadi ingin pas pembagian kelompok itu siswa itu ingin sama teman yang dekat, merasa mereka dekat, padahal kan tujuannya berdasarkan kemampuannya ya. Semua tercapai merata gitu. Iya. Luar biasa Bu. Kemudian Bu ini nih yang terakhir ya Bu ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan Ibu di pembelajaran selanjutnya? Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk merancang dan mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik lagi, lebih kreatif mungkin dan inovatif ya, dengan mengkombinasikan metode dan memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, saya akan berusaha mengembangkan diri khususnya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan mengikuti pelatihan dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Luar biasa Bu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk mengikuti perubahan-perubahan dalam dunia pendidikannya ya, terutama untuk demi kemajuan sekolah STN Tambak Sari 2 ini ya Bu ya. Terima kasih Bu telah membantu saya dalam kegiatan ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.